Perkenalkan, nama saya Farel Febrian. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas perbaikan tempat belajar di rumah saya. Nah, merupakan tugas dari FPSK 2. Nah, di sini yang pertama itu tugas menganalisis posisi duduk di tempat belajar yang menyebabkan work-related musculoskeletal. Nah, di sini pengertian MDS itu ialah kondisi terjadinya gangguan pada fungsi ligamen, otot saraf sendi, tendon, dan tulang belakang. Penyebab tidak selalu berasal dari trauma, namun terjadi secara perlahan yang disebabkan cedera yang berulang. Nah, di sini merupakan foto tempat meja belajar saya. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada penyangganya, terus lalu meja yang terlalu tinggi, posisi kursi yang terlalu rendah, dan punggung saya tidak enjoy. Nah, ini merupakan tampak belakangnya, ini merupakan tampak sampingnya. Nah, gejala-gejala yang saya alami pada posisi belajar di sini bisa kita lihat. Pertama dari posisi punggung saya, tangan saya, posisi mata saya tidak rileks, sehingga itu menyebabkan MSDS. Nah, di sini gejalanya itu yaitu mulai dari tangan, bahu, mata, punggung. Karena pada kursi saya itu lumayan pendek, saya akan sedikit kram, yaitu penyakitnya itu CTS, carpal tunnel syndrome, merupakan tangan yang mengalami kesemutan dan mati rasa nyeri. Nah, selain itu, karena pada senderan kursi di sini tidak ada senderannya, jadi punggung saya ini tidak enjoy, sehingga menopang ke arah depan. Nah, karena menopang ke arah depan itu membuat si punggung saya tidak rileks. Nah, yaitu lama-kelamaan akan mengalami low back pain karena mengarah ke depan. Lalu pada saat posisi duduk akan mengalami pegal-pegal pada kaki. Nah, karena di meja belajar saya ini tidak ada penyangga kakinya, sehingga mengalami pegal-pegal pada posisi kursi saya. Nah, lalu karena cenderung si mejanya lebih tinggi, sehingga membuat nyeri pada bahu. Nah, lalu tangan saya mengalami kram-kram, yaitu danger fingers namanya, pada posisi duduk yang selalu. Nah, karena posisi duduk saya itu selalu membungkuk ke arah depan karena tidak adanya senderan di belakang. Nah, jadi akan mengalami pegal. Nah, lalu akan mengalami awkward posture pada kemudian hari. Awkward posture ini apa sih? Nah, postur tubuh yang berubah dikarenakan saat duduk tidak disertai dengan posisi yang benar. Jadi karena posisinya tidak benar, akan mengalami awkward posture. Nah, terus pada posisi mata saya mengalami lelah. Kenapa saya mengalami lelah? Karena laptop cenderung lebih tinggi dibandingkan mata saya. Jadi pandangan saya tidak enjoy ke arah laptop. Nah, solusinya itu apa sih solusinya? Nah, solusinya itu pada posisi duduk sebaiknya duduk lebih tegap, jangan terlalu membungkuk karena ke arah depan, sebab akan mempengaruhi postur tubuh di mana di kemudian hari. Serta kursi sebaiknya dipasangkan senderan punggung maupun tangan agar nyaman pada saat duduk. Pada posisi tangan dan bahu yang dikarenakan kursi sedikit pendek membuat bahu lebih ke atas. Kenapa ke atas? Karena kursinya pendek dan mejanya itu tinggi. Nah, hal tersebut yang sangat berpengaruh. Lalu karena hal tersebut juga berpengaruh kepada mata. Nah, mata saya mengalami kelelahan saat menatap layar dengan jangka waktu yang lama. Lebih baik itu solusinya itu mejanya itu dibuat senderan kaki dan kursinya diberikan senderan punggung. Lalu tinggi si kursinya lebih dikatasin. Lanjut, nah di sini resiko-resiko yang terjadi pada tubuh pada saat belajar. Biomekanika itu artinya apa sih? Merupakan mekanisme secara perlahan ilmu fisika dan mekanika untuk menggambar gaya dan momen pada tubuh. Ini karena tadi itu merupakan work-related musculoskeletal disorders seperti yang utama. Nah, di sini penyebab yang pertama itu CTS, yang tadi CTS itu carpal tunnel syndrome, mati rasa kesemutan pada daerah tangan karena lebih tinggi daripada si kursinya. Terus eye strain, bisa kita lihat di sini jarak pandang mata saya dengan si laptop sangat tinggi, lebih ke arah mata itu tidak enjoy karena sangat dekat dan tinggi, lumayan tinggi. Nah, lalu repetition ini apa sih? Nah, repetition ini pergerakan yang berulang kali. Nah, seperti saya mengetik. Nah, lalu ada di sini karena tidak adanya sandaran di belakang punggung saya ini, nah saya akan mengalami low back pain sehingga posisi punggung cenderung mengarah ke arah depan melihat layar komputer. Bisa kita lihat punggung saya tidak enjoy di sini karena tidak ada penyangga di belakang. Lalu si punggung saya yang di belakang ini menahan tumpuan ke arah depan meja. Itu merupakan bungkuk ke arah depan. Ini dari posisi tangan saya ini dalam melakukan pengetikan itu tidak enjoy. Kenapa tidak enjoy? Bisa kita lihat di sini tuh. Tangan saya di sini lebih tinggi. Nah, dari si meja saya akan mengalami awkward postur tubuh. Nah, di sini melakukan dengan metode reba. Nah,
metode reba ini, lokasi dari si leher saya itu mengarah ke arah 10 sampai 20 derajat. Nah, sehingga neck score itu 2 derajat. Nah, karena neck saya is side bending plus 1 jadi 2. Nah, di sini trunk score saya posisi dari bahu sampai ke kepala itu plus 2. Karena dari posisi 0 sampai 200 derajat. Nah, leg score saya karena di bawah tidak adanya penyangga dari si mejanya, jadi leg score saya plus 2. Karena dia tekukan itu lebih dari 60 derajat, jadi plus 2 lagi, jadi 4. Ini merupakan skor yang saya dapat itu skor 6. Dari neck score-nya 2, trunk score-nya 2, neck score-nya 4. Pengukuran menggunakan metode reba. Nah, ini sama, cuman dari posisi tangan saya 45 sampai 90 derajat, jadi plus 3. Lower arm saya dari siku sampai ke jari itu plus 2. Worst score saya itu pergerakan tangan saya memegang mouse atau mengetik plus 1. Skor yang saya dapat itu 3. Nah, upper arm saya 3, lalu lower arm saya 1, dan wrist saya 1, jadi 3. Lanjut di sini menggunakan metode rula. Nah, kalau yang tadi itu reba, nah, kalau yang sekarang ini rula. Nah, kalau yang menggunakan metode rula itu upper arm saya plus 3, lower arm saya plus 2, worst saya 2, dan worst twist score saya 2. Terus kita lihat sesuai dari gambar yang di sini. Karena ini 45 sampai 90 derajat. Ini pergerakan dari ke kanan ke kiri dari meja laptop saya, meja belajar saya, dan tangan saya hanya bisa mengarah terbatas dari plus 2. Ini skor yang saya dapat itu 4. Nah, bisa kita lihat dari upper arm saya 3, lower arm saya 2, worst score saya 2, twist and twist saya 2. Jadi mendapatkan skor 4. Pengukuran menggunakan metode rula. Nah, ini kalau menggunakan metode rula. Kalau menggunakan metode rula ini, kepala saya karena lumayan cenderung ke arah depan, jadi plus 2. Neck score-nya, trunk score-nya itu plus 2. Leg score-nya itu plus 2. Ini skor yang saya dapat itu 3. Nah, neck score saya itu 2, trunk score saya itu 2, dan leg score saya itu plus 2, jadi 3. Nah, ini hasil yang saya dapat dari menggunakan metode rula. Setelah di compare itu tabel A nya itu 4, tabel A itu yang ini, tabel B nya itu ini 3, jadi mendapatkan skor 3. Lanjut mengusulkan perbaikan desain belajar di rumah dengan menggunakan data antropometri. Nah, data antropometri ini, data yang saya dapat itu saya mengambil dari data web yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, di sini pengertian antropometri itu apa sih? Nah, sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari otot tulang dan jaringan nadi pusat atau lemak. Pada bidang antropometri meliputi badan, posisi, dan tungkai. Tujuannya itu adalah sebagai bidang perancangan stasiun kerja, fasilitas kerja, dan desain produk agar memperoleh ukuran-ukuran sesuai dengan anggota tubuh dan memasuk ke daerah kepegalan. Nah, karena pada meja belajar saya ini saya mendesain sesuai dengan postur tubuh saya dengan meja belajar dan kursi saya agar posisi dari meja belajar saya ini ergonomis sehingga tidak cepat lelah. Nah, gambarnya itu seperti ini. Ini dari gambar tempat meja belajar saya. Lanjut di sini area kerja maksimum dan normal. Usulan perbaikannya itu bisa kita dari foto di atas tadi. Jarak tangan dengan laptop sedikit terganggu sehingga diperlukan perbaikan, maka sebaiknya peletakan laptop dimunculkan sedikit menuju garis normal yaitu 15,5 agar posisi saat ketik itu nyaman. Nah, lanjut jangkauan tangan kanan saat posisi duduk. Nah, usulan perbaikan itu karena saya dari marga Sumatera, saya mengambil suku Sumatera. Nah, tahunnya itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, rentang tangan itu ke arah depan maksimum 40, maka akan dilakukan perbaikan yang disesuaikan dengan tubuh dan kursi meja saya. Lanjut ke panjang rentang tangan manusia ke arah pada web antropometri menggunakan suku Sumatera pada tahun 2000 sampai sekarang di 120 cm, sedangkan maksimal pada posisi 75 cm, maka dilakukan perbaikan menempatkan barang yang berada di atas jangan terlalu tinggi. Nah, lanjut karena pandangan saya ke arah laptop kurang ergonomis, nah jadi akan dilakukan perbaikan. Nah, di sini bisa kita lihat dilakukan perbaikan kursi diganti dan jarak pandang sekitar 10-15 derajat. Nah, tinggi dari permukaan rekomendasi dari meja belajar saya itu, nah di sini pada posisi belajar saat ini meja yang digunakan terlalu pendek jika digunakan untuk menggambar sambil berdiri, sehingga diperlukan perbaikan dengan meninggikan meja setinggi 90-95 derajat agar posisi ergonomis. Lanjut area kerja normal dan maksimum pada permukaan, karena di sini posisinya sudah vertikal maka tidak diperlukan perbaikan. Nah, lalu saya akan merancang display untuk kenyamanan tempat belajar. Nah, display di sini apa sih? Nah, display itu merupakan perbaikan agar kita itu nyaman pada saat belajar, mulai dari peletakan
dan perancangan dari meja belajar serta ruangan kita. Nah, lanjut di sini. Nah, ini merupakan gambar dari si meja belajar saya. Ini laptop, ini speaker. Nah, ini tempat meletakkan handphone. Nah, di sini mouse-nya, di sini binder saya dan perlengkapan lainnya, alat-alat tulis. Nah, ini tampak dari depan, dari atas. Menurut saya di sini kurang ergonomis. Kenapa? Karena masih ada yang harus diperbaiki. Nah, permasalahannya itu tidak mudah mengingat jadwal perkuliahan dan aktivitas lainnya. Selalu lupa untuk mencabut pengisian daya laptop, penempatan formulir, kurangnya daya ingat. Nah, solusinya itu dengan menempelkan kertas kosong lalu menuliskan agenda yang akan dilakukan pada waktu penting, memberikan peringatan pada laptop agar tidak lupa mencabut pengisian daya laptop. Nah, di sini saya suka lupa mencabut pengisian daya karena tidak ada peringatan. Nah, akan dilakukan perbaikan. Nah, lalu meletakkan kertas kosong pada bagian sebelah tangan kanan untuk menulis materi dari dosen atau hal penting perkuliahan agar tidak mudah lupa. Nah, di sini setelah dilakukan perbaikan, nah bisa kita lihat di sini speaker saya gunakan untuk bila saya kurang enjoy, saya menggunakan speaker sini agar pemikiran saya menjadi enjoy kembali. Nah, bisa kita menggunakan musik bossa nova. Nah, bossa nova itu agar pemikiran kita itu enjoy pada saat belajar. Nah, di sini ada jadwal perkuliahan saya. Nah, di sini ada bila saya lupa atau jadwal perkuliahan di nanti atau tugas-tugas saya tulis di sini. Jadi karena dekat juga dengan tempat meja belajar saya letakkannya di sini. Nah, di sini saya telah melakukan peringatan di laptop saya. Nah, di laptop saya letakkan stiker nih. Nah, agar supaya tidak mudah lupa. Nah, jadi saya akan mencabut bila setelah memakainya. Di sini tempat meletakkan handphone. Bila ada informasi atau yang menelpon saya akan lebih mudah untuk mendapatkan informasinya karena dekat dengan si tempat meja belajar saya. Lalu ada printer saya di sebelah kiri. Nah, jadi karena dekat lah, jadi sudah ergonomis. Sekarang ini merupakan pelengkapannya sudah ergonomis. Lanjut, nah, di sini itu saya akan mengukur beban kerja mental dengan NASA TLX. Nah, di sini beban kerja mental itu apa sih? Sebuah tingkat yang diperhatikan untuk memenuhi kriteria performansi objektif maupun subjektif yang disebabkan oleh keharusan untuk tetap dalam kondisi kewaspadaan tinggi dalam waktu yang kebutuhan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, menurunnya konsentrasi, kurangnya kontak dengan orang lain. Nah, NASA TLX itu apa sih? Alat pengukuran beban kerja mental secara subjektif yang dikembangkan oleh Sandra Jihart dan Lowell S. Stefan pada tahun 1981. Nah, ini merupakan dimensinya. KF itu KF nilainya itu rendah atau tinggi, KF itu kebutuhan fisik, KM kebutuhan mental, KW kebutuhan waktu, performansi, U usaha, TF tingkat performansi. Nah, ini merupakan deskripsinya. Di sini penggunaan NASA TLX pada saat beban kerja mental saya. Nah, saya memilih dari ke 15. Nah, ada pasangannya, saya memilih KF atau KM, saya memilih KM, KF atau KW, saya memilih KW, KF atau KP, saya memilih PF, dan seterusnya. Nah, KF di sini apa sih tadi? Nah, KF itu kebutuhan fisik 1, sini KF saya 1, KM saya kebutuhan mental saya, KM saya 4, KW itu kebutuhan waktu saya 3 di sini, PF itu performansi, U itu usaha saya 3, TF itu 2. Nah, untuk ratingnya itu dari kebutuhan fisik saya itu 80, kebutuhan mental 90, kebutuhan waktu 70. Nah, di sini performansi saya 80, usaha saya 90, tingkat prestasi saya 40. Nah, ini perhitungannya itu produk saya karena tadi 1 dikali 80, 4 kali 90, 360, 3 dikali 70, 210, 2 dikali 80, 160, 3 kali 90, 170, 2 kali 40, dan seterusnya. Terus menghitung nilai WWL itu workload, nah itu 1160. Menghitung rata-rata WWL itu 77,3. Nah, ini berdasarkan rata-rata tadi saya termasuk ke dalam skala beban kerja mental tinggi, yaitu sekitar 61 sampai 80. Lanjut di sini faktor lingkungan kerja. Nah, faktor lingkungan kerja itu di rumah, yaitu pencahayaan yang masuk, sinar mataharinya, lampu meja, lampu ruangan, tingkat termal, temperatur, kelembapan aliran udara, faktor personal, kebisingan sumber bising dari dalam atau luar ruangan, peredam bunyi, musik, dan hip-hop. Nah, terus di sini pencahayaan. Nah, pencahayaannya itu lokasi ini itu merupakan tempat meja belajar yang ditempatkan secara baik dan memiliki pencahayaan yang cukup, sinar matahari, sumber pencahayaan dari luar ruangan yang masuk ke dalam, lampu meja merupakan penerangan yang menuju ke arah tempat belajar agar mudah dalam mengerjakan tugas. Lampu ruangan dari lampu dari ruangan kita. Nah, di sini tempat pencahayaannya itu, ini lampu ruangan saya dari tengah, sinar matahari. Nah, kondisi pencahayaan pada tempat belajar saya itu menurut saya
kurang maksimal karena sumber pencahayaan terdapat dari dua, hanya dari lampu ruangan dan dan sinar matahari. Nah, lalu saya tidak menggunakan lampu belajar. Kenapa lampu belajar saya tidak menggunakan? Karena menurut saya itu kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena dia hanya dari satu titik. Nah, jadi kalau kita ada lampu belajar kan kita mengarahkan ke arah pengatikan kita. Nah, jadi arah-arah lain itu tidak terpapar cahaya. Nah, jadi tidak seimbang. Jadi kurang maksimal. Jadi saya tidak menggunakan lampu belajar. Untuk posisi belajar mejanya sudah baik. Kenapa sudah baik? Karena dalam ruangan ini meja ini sudah sangat ergonomis dan tidak memakan tempat sehingga ruangan saya terlihat besar. Nah, sumber kebisingan ini bisa dari luar atau dalam. Nah, sumber kebisingan peredam bunyi yang saya gunakan karpet, tirai, foam dinding, musik, penenang suara, konsentrasi headphone itu menggunakan suara yang lebih jelas atau mengurangi tingkat kebisingan yang terdapat dari luar. Nah, di sini tingkat kebisingannya hanya dari satu arah sih sebenarnya, dari jendela tadi dan speaker. Di sini untuk suara bising dari luar sangat minim. Nah, kenapa sangat minim? Jadi rumah saya ini perumahan itu jauh dari jalanan raya. Ibaratnya dari jalanan raya ke perumahan saya ini untuk masuk ke dalam kompleknya itu sekitar 2 kilo. Nah, jadi tingkat kebisingannya itu sangat minim. Nah, jadi saya sangat enjoy untuk mengerjakan tugas dan fokus. Jadi sumber kebisingannya sangat minim. Nah, terus saya menggunakan headphone bila ingin mendengarkan lebih jelas, atau bila di rumah saya sedang ramai saya menggunakan headphone agar fokus untuk mengurangi tingkat kebisingan. Nah, di sini saya menggunakan tirai. Tirai di sana itu berfungsi buat apa sih? Nah, jadi karena di sini bisa kita lihat, nah sumber pencahayaan itu dari sini bila siang hari itu sangat panas. Nah, jadi saya menggunakan tirainya ini agar meredam temperatur udara dari luar ke dalam, agar udara di dalam ruangan saya ini sejuk. Nah, lanjut ke temperatur. Kelembapan udara dalam temperatur dari ruangan luar ini 23 Celcius. Di daerah Pelabuhan Ratu tempat tinggal saya ini sangat panas. Kenapa sangat panas? Dia dekat dengan laut, dengan pantai. Nah, jadi saya lumayan kepanasan pada saat siang hari. Nah, saya menggunakan kaos di tempat belajar saya agar tidak gerah. Nah, saya menggunakan AC. Nah, di sini saya AC di sini saya gunakan agar kondisi dalam ruangan saya ini sejuk, segar. Nah, sehingga saya enjoy untuk mengerjakan tugas. Dan baju yang saya gunakan bisa kita lihat di sini kaos agar temperatur udaranya itu tidak gerah dan tidak mudah cepat berkeringat. Nah, usulan perbaikan itu bila di pencahayaan agar ditambahkan lampu cahaya yang diterima pada tempat meja belajar agar maksimal, dan meletakkan lampu tersebut di sebelah kiri ruangan agar meja belajar mendapatkan cahaya baik. Pada kebisingan untuk suara di luar tidak diperlukan karena satu dan jali seperti yang saya sebutkan tadi, karena jauh dari jalan raya jadi tidak bising. Untuk lingkungan thermalnya perbaikannya itu paling saya membenarkan AC saya agak sedikit panas, jadi suhu ruangan kurang dingin, tapi sudah cukup, saya tidak mengalami gerah. Terima kasih. Sekian presentasi untuk perbaikan tempat meja belajar saya di rumah. Dengan hal tersebut saya bisa betah untuk belajar di rumah dan mengerjakan tugas-tugas di rumah. Oh ya, sebelumnya saya setelah presentasi ini saya akan memberikan sebuah video dari rumah saya ke jalan raya. Nah, karena sangat jauh saya akan memberikan videonya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause the H on my waist, but this bitch here stay for her, man.